Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di Royal Channel. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau membahas tentang hobi lama saya teman-teman. Ini ya sudah lama sekali saya sudah tidak melakukan hobi ini, tapi kebetulan beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang minta tolong, ada salah satu teman saya yang minta tolong untuk memperbaiki unitnya. Apa itu? Yaitu ini teman-teman, ini adalah airsoft ya teman-teman. Jadi saya dulu pernah mempunyai hobi airsoft dan sampai sekarang unit ini tetap saya simpan. Ini adalah mainan, bukan beneran, mainan saja. Dan airsoft ini menggunakan pelurunya itu menggunakan ini teman-teman. Ini namanya BB. BB itu ball bullet yang biasanya digunakan untuk pelurunya ya. Ini terbuat dari plastik seperti ini. Jadi ini aman digunakan tentu dengan aturan-aturan tertentu ya, yang harus kita patuhi bersama agar bermain airsoft itu aman. Nah, airsoft ini ketika dibongkar di dalamnya itu, bentar, di dalamnya itu ada seperti ini teman-teman kalau dibongkar ya. Jadi kalau ini sudah saya bongkar ini, jadi kalau di ini yang atasnya ini uppernya, ini kalau dibongkar dalamnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah gearbox teman-teman. Airsoft ini adalah jenis AEG. AEG itu apa ya? Automatic electric gun. Jadi dia menggunakan power baterai, ada motornya juga. Ini gearboxnya, ini jenis M4. Jenis M4. Nah, kebetulan punya salah satu teman saya ini ada yang rusak, minta dibetulkan. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang airsoft. Saya akan membagikan tentang tips bagaimana menyeting gearbox untuk unit airsoft ini, khususnya mungkin bagi teman-teman pemula ya yang belum pernah bongkar. Agar tidak ketinggalan informasinya, ikuti terus video saya sampai tuntas. Jadi ini teman-teman, ini adalah bukan es krim ya, ini gearbox yang sudah saya bongkar. Mohon maaf saya tidak membuat video pembongkarannya ya, karena apa namanya, kemarin juga tidak berencana untuk membongkar sebenarnya. Ini gearboxnya teman-teman seperti ini. Sini ada kabel untuk baterai, di sini kabel untuk motornya teman-teman. Ini sudah saya bongkar, saya lepas. Ada berapa? Ada 9 kan? Ada 9 skrup. Di paling bawah ini ada 2, di tengah ini ada 3, 1, 2, 3, dan yang paling atas ada 4. Setelah dilepas skrupnya, kita bongkar pelan-pelan karena di sini ada per ya. Jangan sampai apa namanya, ada part-part kecil yang terlepas sampai hilang. Hati-hati membongkarnya. Setelah dibongkar, di dalamnya sini ada 3 gear. Ini gearnya, ada 3 gear di sini. Terus ada ada pernya, ini switch dan triggernya teman-teman. Ini pistonnya. Nah, untuk setting sebelum saya lanjutkan ya teman-teman. Untuk setting gearbox ini
ada 3 hal, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar setting gearbox ini menjadi ya lumayan lah bagus ya, setidaknya bisa membuat gearboxnya ini, gearbox yang kita punya ini berjalan dengan lancar dan awet. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita lakukan setting ini dulu teman-teman. Jadi ini dinamonya teman-teman. Di tempat yang paling bawah ini teman-teman adalah tempat untuk gear bevel. Nah, gear bevel ini adalah yang bertemu dengan gear pinion dari dinamo seperti ini teman-teman. Nah, ini harus kita setting karena dia bisa maju mundur seperti ini ya. Dimana settingnya? Settingnya itu berada di tutup hand gripnya teman-teman. Ditutup hand gripnya ini. Saya buka dulu. Nah, ini teman-teman. Ini harus kita setel. Ini bisa maju, bisa mundur. Kita bisa apa namanya? Putar ini dengan obeng untuk maju maupun mundur, yang bisa membuat motor ini kan berada di sini teman-teman. Bisa maju, bisa mundur seperti ini. Nah, jadi caranya kita tempatkan apa namanya gear pada posisi, kemudian kita pasang hand grip dengan di skrup sekalian ya teman-teman. Jadi posisi apa namanya nyetingnya itu juga harus pas seperti ketika dia beroperasi teman-teman. Jadi ini harus di apa namanya di skrup dulu. Setelah ini kita skrup, kita pasang gearnya, kita pasang dinamonya, dan kita lihat posisi dinamo saat tutup dari hand grip ini terpasang. Dari sini kita bisa lihat teman-teman, hand grip ini posisinya, posisi gear apakah kurang naik, sudah cukup, ataukah kurang turun. Ini harus pas ya teman-teman, jangan terlalu naik atau jangan terlalu turun, karena kalau dia terlalu turun seperti ini, gear itu hanya nempelnya sedikit ya, sementara kalau terlalu naik ini nanti bisa apa mengenai ini yang atas di sini. Jadi posisinya harus pas. Seberapa ya kita kira-kira sendiri teman-teman. Kalau kurang naik, kita tambahkan putaran di sini, ditambah putarannya sehingga lebih masuk lagi.
Kita lihat posisinya seperti ini teman-teman. Kalau ini kurang naik ya kita tambahkan. Di sini kita tambahkan putaran agar lebih naik lagi. Kita tambahkan putaran lebih masuk agar ini kalau kurang masuk ya teman-teman, kita tambahkan putaran agar gearbox agar dinamonya lebih masuk teman-teman. Jika dirasa ini sudah cukup, saya sarankan agar ini dilem teman-teman. Setelannya ini dilem agar tidak berubah. Bisa menggunakan lem G untuk membuat supaya posisi setelan ini tidak berubah. Ini adalah tips yang pertama teman-teman. Tips yang kedua, kita setting switchnya teman-teman. Bukan switchnya sebenarnya ya, tapi yang kita setting adalah kita setting switch agar kinerja dari cut off lever ini bisa ringan. Kinerja dari cut off lever ini bisa ringan. Tujuannya apa? Sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kerjanya ya teman-teman. Jadi begini cara kerjanya teman-teman. Di sini ada safety plate, di mana safety plate ini yang bisa menyeleksi bahwa kita itu sedang dalam posisi mengunci, tidak bisa nembak, tidak bisa shooting, atau single shoot, tembakan tunggal, atau tembakan brush, tembakan beruntun. Kalau ini mengunci, tembakan tunggal, tembakan beruntun. Seperti itu teman-teman. Pada saat mengunci, dia mendorong tuas kecil yang ada di sini. Ini naik. Nah, ketika didorong ini naik. Maka trigger terkunci di sini teman-teman. Triggernya terkunci, tidak bisa nembak. Pada saat single shoot seperti ini, tembakan tunggal. Jadi kalau ngunci seperti ini, pada saat single shoot seperti ini, dia tidak mendorong kemanapun. Posisi cut off lever berada di tengah seperti ini. Nah, pada saat tembakan brush, tembakan beruntun seperti ini,
posisi cut off lever di atas, naik ke atas. Kalau single di tengah, kalau brush di atas. Single di tengah, brush di atas. Ketika berada di tengah seperti ini teman-teman, maka pada gear ini ya, pada gear ini yang di sebelah sini, ini 18/1 gearnya, terdapat tonjolan di sebelah sini teman-teman, terdapat tonjolan, yang mana tonjolan ini nanti akan mengungkit dari cut off lever ini teman-teman. Nah, jadi kena tonjolannya gear yang sebelah sini ini, dia jadi mengungkit gini. Nah, ketika dia mengungkit, maka switch ini akan terlepas. Itulah terjadinya single shoot atau tembakan tunggal. Jadi untuk mengetesnya atau untuk mengeceknya, maka kita posisikan ini di sini seperti triggernya ya, kita trigger, kemudian kita dorong ke bawah. Kinerjanya seperti itu teman-teman. Jadi kita posisikan plate pada si tembakan tunggal, kita pegang jangan sampai berubah, kita trigger seperti ini, dan ini kita dorong ke atas. Harusnya kita mendorong ini dengan sangat ringan teman-teman. Kita mendorong cut off lever ini dengan ringan. Maka kinerja dari cut off lever ini enteng gitu ya. Karena kalau pada saat kita dorong kita merasa sangat kuat ya, dengan kita dorong dengan kuat, baru dia bisa lepas, maka kinerjanya ini berat, yang nanti akibatnya ini cepat aus. Ini cepat aus karena berat tadi, dia geserkan dengan gearbox ini, dia cepat aus yang ada di sini. Agar ringan teman-teman, coba kita perhatikan ya. Agar ringan, ini di sini ada sedikit kayak cowaan kecil 1 mili mungkin ya. Nah, ini bermacam-macam, berbeda merek switchnya itu beda ininya. Usahakan ini dikikir atau dipotong dengan cutter atau apapun ya, terserah. Dibuat setipis mungkin, atau paling tidak dibuat sudutnya jangan 90 derajat. Dibuat agak miring ya, 45 derajat itu masih bisa, atau dibuat agak dipinggul. Intinya inilah yang nanti yang didorong trigger kan ini. Yang didorong trigger kan ini. Nah, pada saat dia dijungkit sama cut off lever ini, hanya sedikit dorongan saja dia langsung terlepas. Kalau terlalu banyak nyantolnya, itu dorongnya itu terlalu kuat sehingga membuat kinerja dari cut off lever ini berat, yang itu akibatnya cut off lever ini bisa cepat aus. Seperti itu teman-teman. Tapi karena ini memang posisi kondisi ini sudah ringan ya, jadi ini ringan, ini termasuk bagus ini. Jadi ini nggak perlu diadakan penyetelan, ini sudah bagus ini.
Yang ketiga yang perlu dilakukan saat setting adalah shimming, teman-teman. Apa itu shimming? Shimming itu memberi SIM ganjel. Jadi di kiri dan kanan dari gearbox itu ada bearing maupun bushing. Ini saya contohkan ya, yang ini ya teman-teman. Di sini ini ada bearing maupun bushing. Ada yang menggunakan bushing, ada yang menggunakan bearing, macam-macam teman-teman. Jadi ini posisinya di sini. Seperti ini teman-teman. Nah, shimming ini perlu dilakukan agar ini apa namanya, kerja dari gear ini hanya berputar saja, gerakannya hanya berputar, tidak ada gerakan ke kiri ke kanan alias kocak. Jadi kita beri SIM kiri kanan dari gear, tujuannya agar dia nggak kocak teman-teman, tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Namun yang perlu dicatat bahwa gerakannya itu harus tetap lancar, tidak boleh seret. Jadi kalau terlalu banyak SIM itu nanti jadi seret teman-teman, tapi kalau kurang itu jadi longgar. Jadi shimming ini harus pas. Cara menentukan seberapa banyak SIM, langkah yang pertama kita pasang seluruhnya ya teman-teman. Jadi kita cari satu persatu, satu gear kita pasang, satu gear saja kita pasang seperti ini. Kemudian kita skrup di semua skrupnya, kita pasang semuanya. Lalu karena ini di tengah ya seperti ini ya, kita coba goyang dengan tangan seperti ini, coba digoyang ke kiri dan ke kanan, maupun goyang maju ke depan maupun ke belakang. Gerakannya tidak boleh kocak, tapi berputar dengan lancar. Kita lakukan satu persatu seperti itu. Jadi memang untuk shimming agak ribet memang teman-teman. Jadi kita harus pasang semua ya. Soalnya jumlah SIM yang sudah ada di sini, ketika kita tidak lakukan skrup, kita tidak menyekrup maupun kita sudah menyekrup, itu berbeda teman-teman, kondisinya berbeda. Maka karena ini posisinya nanti kan kita posisikan seperti finish ya. Kalau finish nanti kan disekrup semua, jadi ini harus kita pasang skrup, lalu kita cek satu persatu seperti ini sampai kita temukan berapa jumlah banyak SIM yang harus dipasang pada sebuah gear. Nah, ketika sudah ketemu, maka kita simpan gearnya teman-teman. Berikut berikut jumlah SIM-nya tadi, jangan sampai hilang. Ini kita simpan seperti ini, kita ganti gear yang lainnya.
sampai kita lakukan hal yang sama sampai ketemu semua. Nah, setelah ketemu semua dari gear-gear itu, barulah kita rangkai. Kita lakukan penyetelan pada semua gearnya ya. Ketika kita setel semua gearnya seperti ini, yang kita perlu perhatikan adalah jarak antar gear satu dengan yang lainnya. Ini tidak boleh sampai nempel, tapi harus bisa, antar gearnya ini harus bisa sambung dengan sempurna. Dan ini ada jarak ya antar gear 1 dengan 2 ini. Tujuannya kalau ini nempel, maka ini nanti jadi berat, ada gesekan di sana. Nanti tinggal pindah-pindah aja, SIM yang kanan pindah ke kiri, SIM yang kiri pindah ke kanan, sampai kita temukan posisi yang pas ya teman. Sampai kita temukan posisi yang pas pada ininya apa, ini kan seperti ini teman-teman. Jadi shimming ini penting agar kondisi gear-gear yang ada di sini, 3 gear ini bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu teman-teman. Itulah 3 tips menyeting gearbox airsoft dari saya. Semoga video singkat saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe pada channel saya. Jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapat video terupdate dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan share pada teman-teman kalian. Untuk itu saya cukupkan sampai sekian. Saya dari Royal Channel. Wassalamualaikum, sampai jumpa dan terima kasih.